Cerita dimulai ketika kita bertemu dengan seorang resepsionis bernama Alina yang bekerja di Guild Petualang. Kita mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan impiannya karena stabil dan aman, dan tugasnya hanya membimbing para petualang dengan senyuman. Namun, setiap kali mereka kesulitan mengalahkan bos, dokumen pekerjaannya menumpuk, dan dia terpaksa bekerja lembur. Padahal, dia sebenarnya sangat kuat, jadi dia menyamar sebagai petualang untuk mengalahkan para bos dan membuat pekerjaannya lebih mudah. Kita kemudian melihat seorang petualang terkenal bernama Gans, yang dikenal semua orang sebagai anggota elit Guild. Dia memberitahu Alina bahwa dia datang untuk mengalahkan bos di reruntuhan bawah tanah, dan semua orang menantikan aksinya. Saat dia menyebutkan bahwa timnya akan membersihkan dungeon tersebut, Alina meminta lisensi kelas keduanya. Namun, dia mengingatkan bahwa dia adalah anggota Silver Sword, tim terkuat di Guild, jadi dia ingin Alina membuat pengecualian untuknya. Alina menganggapnya menyebalkan karena tidak ada yang diperbolehkan menerima misi tanpa lisensi. Dia menjelaskan bahwa dia harus memastikan bahwa kelas Gans sesuai dengan tingkat kesulitan Dungeon. Namun, Gans melepas helmnya dan mengatakan bahwa dia sangat terkenal sehingga tidak perlu menunjukkan lisensinya. Meskipun begitu, Alina tetap memintanya, jadi dia akhirnya menyerahkannya, dan Alina pun mendoakan keberuntungannya. Kita juga mengetahui bahwa mereka tinggal di benua Helia, di mana leluhur mereka yang disebut dia dikatakan telah diberkahi oleh para dewa. Mereka mendirikan peradaban maju, tetapi tiba-tiba menghilang, sehingga para monster mengambil alih benua tersebut. Namun, 200 tahun yang lalu, sekelompok petualang berhasil mengalahkan para monster di Alakia dan membangun kembali kota-kota manusia. Aula resepsionis kemudian didirikan oleh Guild Petualang, dan Alina bekerja di aula terbesar di benua itu, yang dikenal sebagai Affair Counter. Suatu malam, saat para petualang menikmati waktu mereka di kedai, Alina masih bekerja lembur dan berjuang menyelesaikan dokumen-dokumennya. Dia berpikir untuk pulang karena yang dia inginkan hanyalah bersantai. Tetapi dia tahu bahwa dokumen akan terus menumpuk dan dia akan kewalahan jika tidak segera menyelesaikannya. Jadi dia terus bekerja. Sambil mengedipkan mata, dia menyalahkan bos Dungeon atas semua yang terjadi karena monster terus tertarik ke tempat itu. Para petualang bergegas menerima misi sampai akhirnya bos Dungeon dikalahkan. Kita mengetahui bahwa Alina telah bekerja lembur selama sebulan dan akhirnya sudah muak. Dia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kita beralih ke reruntuhan bawah tanah, di mana Silver Sword sedang bertarung melawan naga bos. Pemimpin mereka, Jade, menggunakan kemampuannya untuk melindungi semua orang dari semburan api sang naga, sementara Gans menerjang ke depan. Namun, serangannya tidak berhasil, dan naga itu menghempaskannya hingga terlempar jauh. Penyembuh mereka, Lily, dengan cepat menolongnya, sementara penyihir mereka, La, memanggil pecahan es untuk menyerang naga. Namun, serangan itu tidak berdampak, dan mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mundur, tetapi tiba-tiba Alina muncul. Jade menyuruhnya melarikan diri, tetapi dia malah memanggil palu perangnya dan menyerbu ke arah naga. Naga itu mencoba membakarnya, tetapi dia menerjang dan menghantam kepalanya. Naga itu mulai terbang dan kembali menyemburkan api ke arahnya, tetapi Alina menghindar dan menggunakan senjatanya untuk menebas tubuhnya. Naga itu mengerang kesakitan sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Para anggota Silver Sword tidak bisa percaya bahwa dia berhasil mengalahkannya. Mereka segera mengenalinya sebagai petualang misterius yang dikenal sebagai The Executioner, yang selalu muncul untuk mengalahkan bos saat Guild kesulitan menaklukkan Dungeon. Naga tersebut menjatuhkan sebuah relik, dan Alina merasa lega karena akhirnya bisa pulang tepat waktu. Namun, saat dia berbalik, Jade melihat wajahnya. Keesokan harinya, Alina menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Karena Gans memutuskan untuk pensiun, Guild sedang mencarinya untuk menggantikannya. Temannya, Lyra, bertanya apakah dia mengenal Executioner, sambil mengatakan bahwa dia adalah petualang paling keren di dunia. Lyra berpikir bahwa Silver Sword akan menjadi tak terkalahkan begitu Executioner bergabung dengan mereka. Namun, Alina tidak ingin identitas rahasianya terbongkar karena Guild akan memecatnya jika mereka mengetahui kebenarannya. Di markas Guild, kita melihat Jade meneliti para petualang perempuan. Dia memberitahu anggota partinya bahwa Executioner adalah seorang perempuan dengan rambut hitam dan mata hijau. Mereka menyarankannya untuk berhenti memikirkannya karena mereka masih perlu mencari penyerang baru. Tetapi Jade bertekad untuk menemukannya. Setelah itu, Lily memberitahu Elle bahwa dia ingin membeli ramuan. Tetapi Elle mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang dan tidur. Lily memberinya donat sambil mengatakan bahwa rasanya enak, dan Elle menyadari bahwa jadwal mereka sebagai petualang tidak menentu. Jadi mereka harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lily menyarankan agar dia lebih sering keluar, lalu mulai membeli buah-buahan, dan akhirnya Elle memutuskan untuk ikut dengannya. Sementara itu, Jade memikirkan relik yang ditinggalkan oleh naga. Dia mencatat bahwa benda itu dapat meningkatkan kekuatan penggunanya, sehingga para petualang biasanya bertarung untuk mendapatkannya. Namun,
Dia bertanya-tanya mengapa eksekusioner bahkan tidak tertarik untuk mengambilnya. Dia juga memikirkan keterampilan yang digunakan eksekusioner untuk memanggil senjatanya, yang tampaknya tidak seperti yang bisa dilakukan petualang lain. Dia mulai menduga bahwa itu mungkin merupakan keterampilan khas dia. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, dan Jade melihat Alina. Dia menyadari bahwa Alina sangat mirip dengan eksekusioner, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Namun, dia tidak percaya bahwa orang yang dia cari ternyata hanyalah seorang resepsionis. Alina senang karena jumlah petualang yang mencari misi semakin berkurang, tetapi tiba-tiba Jade mendekatinya dan mengatakan bahwa dia sedang mencari eksekusioner. Alina langsung panik dan berusaha berpura-pura tidak tahu apa-apa, tetapi Jade mengatakan bahwa dia bisa melihat dalam gelap, sehingga dia mampu melihat wajah eksekusioner dengan jelas. Alina berpikir bahwa itu tidak mungkin karena dia selalu menyembunyikan wajahnya di balik tudung, tetapi Jade yakin bahwa dia adalah eksekusioner. Alina merasa hidupnya sebagai resepsionis akan segera berakhir. Namun, dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, jadi dia mengajak Jade untuk berbicara di tempat lain. Jade kemudian memberikan relik yang dijatuhkan oleh naga, dan Alina mengingatkannya bahwa benda itu sangat kuat dan tahan lama. Namun, tiba-tiba dia menghancurkannya dengan tangan kosong, membuat Jade terkejut dengan kekuatannya. Alina lalu mengatakan bahwa dia hanya ingin menikmati hidupnya sebagai resepsionis dan mengancam akan membunuhnya jika dia terus mengganggunya. Saat Alina mulai berjalan pergi, Jade mencoba menghentikannya. Jade menggunakan kemampuannya, yang dapat mengeraskan apapun yang disentuhnya, untuk menghentikannya. Namun, Alina memanggil palu perangnya dan menghantam tanah dengan keras. Dia bersiap untuk membunuhnya, berpikir bahwa itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan karirnya. Namun, Jade malah bertanya dari mana senjatanya berasal, menyadari bahwa dia menggunakan keterampilan dia. Jade menjelaskan bahwa keterampilan itu seharusnya sudah punah bersama para leluhur kuno dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang digunakan oleh para petualang saat ini. Tapi Alina tidak peduli dan kembali mengancam akan membunuhnya. Jade lalu mengatakan bahwa dia tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk merekrutnya ke dalam Silver Sword. Namun, Alina menolak meninggalkan pekerjaannya. Jade penasaran mengapa dia membunuh naga itu, dan Alina mengungkapkan bahwa dia hanya ingin berhenti bekerja lembur. Dia mengatakan bahwa dokumen terus menumpuk karena keberadaan bos Dungeon. Dia menjelaskan bagaimana rasanya terlalu banyak bekerja, menyalahkan parti Jade yang tidak bisa mengalahkan bos, sehingga dia harus turun tangan sendiri. Jade mengatakan bahwa jika Alina bergabung dengan Silver Sword, dia tidak perlu lagi bekerja lembur. Namun, Alina menjawab bahwa petualang tidak memiliki jadwal kerja tetap, dan dia tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Dia kemudian mengancam akan menghukumnya jika dia membocorkan identitas rahasianya, lalu pergi. Namun, Jade bertekad untuk tidak menyerah. Alina kembali bekerja, berpikir bahwa akhirnya dia bisa pulang tepat waktu. Namun, tiba-tiba seorang petualang bernama Sly muncul dan meminta Lyra untuk memberinya quest rahasia. Alina tahu bahwa misi itu tidak ada, jadi dia menjelaskan bahwa meja resepsionis mereka tidak menangani hal semacam itu dan semua misi yang tersedia telah dipasang di papan pengumuman. Namun, Sly tidak mempercayainya dan bersiap untuk memukulnya. Tepat sebelum serangannya mengenainya, Jade menghentikannya. Sly bertanya apakah Jade mencoba pamer, lalu berusaha meninjunya. Namun, Jade menangkis serangannya dan mengancam akan mematahkan lengannya, memerintahkannya untuk menjauhi Alina. Ketakutan, Sly melarikan diri. Jade kemudian bertanya apakah Alina baik-baik saja. Dia berterima kasih padanya atas bantuannya, tetapi juga penasaran mengapa dia ada di sana. Jade hanya mengatakan bahwa dia kebetulan lewat dan sudah waktunya pulang. Keesokan harinya, Alina memikirkan Jade dan berpikir bahwa dia harus membuatnya menderita agar dia tidak membocorkan rahasianya. Namun, dia menyadari bahwa Jade adalah orang penting di guild, dan jika dia menyakitinya, dia bisa dipecat. Dia berharap bisa lari dari kenyataan, tetapi kemudian menyadari bahwa dia berhasil mendapatkan pinjaman untuk rumahnya karena pekerjaannya sebagai resepsionis memberinya skor kredit yang tinggi. Karena itu, dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, kita melihat Alina menikmati makan siangnya, bertanya-tanya mengapa Jade selalu berada di meja misi. Tiba-tiba, Jade mendekatinya, mengomentari tempat duduknya yang nyaman. Namun, Alina langsung memanggil palunya dan menyuruh Jade untuk tidak mengganggu makan siangnya. Jade bertanya kapan dia mendapatkan keterampilan dianya, karena tidak ada yang tahu cara membangkitkannya. Dia berpikir bahwa Alina menyia-nyiakan bakatnya dengan bekerja sebagai resepsionis, tetapi Alina menyuruhnya untuk berhenti mengikutinya karena dia tidak akan pernah bergabung dengan Silver Sword. Saat berjalan pergi, dia bertanya-tanya mengapa Tuhan memberinya keterampilan dia. Dalam kilas balik 2 tahun yang lalu, kita melihat semua orang menikmati festival tahunan. Namun, saat itu Alina baru mulai bekerja sebagai resepsionis dan masih belum terbiasa dengan pekerjaannya, sehingga dia selalu bekerja lembur untuk menyelesaikan dokumen. Ketika dia mencapai batasnya,
Dia mengingat bahwa siapapun yang memiliki keinginan terkuat akan diberkati oleh dia pada hari festival. Dia memohon kepada Tuhan untuk membebaskannya dari pekerjaan lembur, tetapi tidak ada yang terjadi. Setelah pekerjaannya selesai, dia bergegas ke alun-alun kota, tetapi festival sudah berakhir. Dia mulai menangis, mengatakan bahwa dia membenci pekerjaan lembur dan rela melakukan apapun untuk menghindarinya. Dia ingin menjadi kuat agar bisa menyingkirkan semua hambatan dalam hidupnya. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul, dan Tuhan memberinya keterampilan dia. Kembali ke masa sekarang, Sly mengungkapkan bahwa dia ingin menghukum Alina. Dia melihat sebuah parti petualang yang telah menangkap seorang golem dan mulai menyusun rencana. Sementara itu, Jade masih memikirkan Alina ketika tanah tiba-tiba mulai bergetar karena golem mengamuk. Dia menggunakan keterampilannya untuk memprovokasi golem dan meminta semua orang melarikan diri. Namun, para petualang lain memperingatkannya bahwa dia tidak bisa mengalahkannya sendirian karena itu adalah boss raid. Mereka mengungkapkan bahwa mereka menggunakan hipnosis untuk membawanya ke kota dengan tujuan mengumpulkan material, tetapi golem tiba-tiba kehilangan kendali. Sly kemudian menunjukkan bahwa keterampilannya memungkinkannya mengendalikan golem, dan dia berencana menghancurkan kota dengannya. Golem bersiap menyerang Jade, tetapi Jade mengambil perisai dan menggunakannya untuk bertahan. Di tempat lain, Alina sedang bekerja dan mengeluh bahwa atasannya memerintahkannya untuk menyerahkan laporan sebelum akhir hari, sehingga dia terpaksa lembur lagi. Namun, dia tiba-tiba mendengar orang-orang berteriak. Ketika dia melihat keluar, dia menyadari bahwa Sly sedang membuat kekacauan. Golem melemparkan batu-batu besar ke udara, dan Alina melihat bahwa salah satunya mengarah ke rumahnya. Dia segera berlari ke sana, tetapi saat tiba, dia melihat rumahnya telah hancur. Dia mengingat bahwa dia masih memiliki 30 tahun cicilan hipotek dan menjadi sangat marah. Dengan penuh kemarahan, dia memanggil palu perangnya dan bersumpah akan membunuh Sly. Kembali ke Jade, dia bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan golem. Namun, tiba-tiba Alina muncul dan menebas lengan golem. Sly menyadari bahwa Guild sedang mencarinya, jadi dia berpikir bahwa mereka akan marah jika dia membunuhnya. Namun, Alina, yang masih dipenuhi amarah, mengatakan bahwa rumahnya adalah tempat pemulihannya setelah seharian bekerja keras, jadi dia akan membuat Sly membayar atas kehancurannya. Sly memerintahkan golem untuk menyerangnya, tetapi Alina membelahnya menjadi dua dengan sekali tebas, membuat golem jatuh ke tanah. Sly ketakutan dan menyebutnya monster, tetapi Alina memperingatkannya untuk tidak main-main dengan barang milik orang lain. Dia lalu menghantam tanah dengan palunya, membuat Sly menyadari bahwa dia hampir mati. Setelah itu, Alina merasa sedih karena dia tidak tahu harus tinggal di mana. Jade kemudian berkata kepadanya. Jade menawarkan agar Alina tidur di rumahnya, tetapi dia menolak dan mengatakan bahwa dia akan mencari kamar yang bisa disewanya. Di tempat lain, Guildmaster bernama Glenn menyadari bahwa Sang Algojo muncul di kota. Dia senang karena dia telah melindungi semua orang, tetapi dia menyebutkan bahwa keberuntungan Alina sudah habis. Dia kemudian menggunakan keterampilannya untuk melihat kejadian yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, Alina kembali bekerja lembur, dan Jade membantunya menyelesaikan dokumen sambil menyemangatinya. Kita mengetahui bahwa Jade memiliki akses ke kantornya karena dia adalah seorang eksekutif guild. Dia menyuruhnya pulang dan beristirahat, tetapi Alina menjelaskan bahwa dia ingin menyelesaikan semuanya hari ini agar bisa pulang lebih awal besok. Jade menunjukkan dokumen yang sudah dia selesaikan, dan Alina menyadari bahwa hasilnya sempurna. Dia kagum karena Jade belajar dengan sangat cepat, sementara dirinya sendiri adalah tipe yang ceroboh dan selalu membuat kesalahan sebelum akhirnya menguasai sesuatu. Dia merasa frustrasi karena sudah bekerja keras selama 3 tahun, tetapi Jade mampu melampauinya dalam sekejap. Merasa hidup ini tidak adil, dia mulai menangis. Namun, Jade menjelaskan bahwa dia bisa menguasai pekerjaannya berkat bimbingan Alina. Dia berjanji akan menyelesaikan semuanya untuknya. Untuk menghiburnya, dia memutuskan untuk memberinya makanan manis, tetapi tiba-tiba melihat relik yang sebelumnya dihancurkan Alina. Dia menyadari ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Ketika dia membacanya, relik tersebut tiba-tiba aktif dan menampilkan formulir permintaan yang memerintahkan mereka untuk mengalahkan semua bos di Chal Tower. Jade menyadari bahwa dia belum pernah mendengar tempat itu sebelumnya, tetapi Alina memberinya relik tersebut, menyuruhnya agar Silver Sword menangani misi itu. Jade pun berjanji akan menyelidikinya. Keesokan harinya, Alina menyadari bahwa dirinya kembali masuk berita. Lyra menyebutkan bahwa Sang Algojo sangat keren. Dia menyadari bahwa Sang Algojo sama populernya dengan Jade dan mengungkapkan bahwa dia adalah penggemar keduanya. Dia berpikir bahwa Sang Algojo pasti tampan dan senang melihatnya bertarung bersama Jade melawan golem. Merasa mereka adalah tim yang sempurna. Jade sebagai tank terbaik di guild dan Sang Algojo sebagai penyerang terkuat. Tiba-tiba, Glenn memasuki meja layanan, mengatakan bahwa dia penasaran tentang Sang Algojo. Dia kemudian mendekati Alina dan bertanya apakah dia tahu tentang keterampilannya.
Alina menyebutkan bahwa keterampilan Glenn memungkinkannya menghentikan waktu dan melihat kejadian di masa lalu. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa identitasnya telah terbongkar. Glenn pasti telah menggunakan keterampilannya untuk melihat wajahnya saat dia berada di alun-alun kota. Dia pun menyuruhnya untuk berbicara di markas guild. Alina berpikir bahwa dia akan segera dipecat, tetapi Jade yakin Glenn akan mengerti jika dia menjelaskan situasinya. Namun, Alina malah menyuruh Jade diam dan mengatakan bahwa dia membencinya. Jade terkejut dan sangat terpukul mendengar hal itu. Dia tidak pernah ingin Alina membencinya. Teman-temannya merasa kasihan padanya, dan mereka menyadari bahwa Jade sebenarnya jatuh cinta pada Alina. Namun, Elle menganggap situasi Jade sangat sulit. Mereka kemudian pergi ke tempat latihan guild, di mana Alina bertanya kepada Glenn mengapa dia ingin berbicara dengannya di sana. Glenn mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa Sang Algojo hanyalah seorang resepsionis biasa. Namun, tiba-tiba dia menantangnya untuk duel. Glenn mengatakan bahwa jika Alina kalah, dia harus bergabung dengan Silver Sword. Tetapi jika dia menang, Glenn berjanji akan meninggalkannya sendiri dan memastikan dia tidak kehilangan pekerjaannya. Alina kemudian memanggil palu perangnya, dan Lily serta La akhirnya menyadari bahwa dia memang Sang Algojo. Dia langsung menyerang Glenn, tetapi Glenn menggunakan keterampilannya untuk menghentikan waktu. Saat dia mengamatinya, Glenn merasa bahwa Alina seperti dewa kegelapan. Namun, tiba-tiba Alina berhasil menembus penghalang waktu miliknya. Alina meminta Glenn menjelaskan apa yang sedang terjadi. Glenn kemudian mengungkapkan bahwa mereka sedang berada di ruang observasinya, yaitu tempat yang terpisah dari aliran waktu. Dia menjelaskan bahwa seharusnya hanya dia yang bisa bergerak dan menghentikan waktu di sana. Menyadari kekuatan Alina yang luar biasa, Glenn mengakui kekalahannya, dan waktu pun kembali normal. Alina bertanya mengapa dia ingin bertarung dengannya, dan Glenn menjelaskan bahwa dia ingin memastikan sifat sejati dari kekuatannya. Asisten Glenn kemudian menjelaskan tentang keterampilan Cur, yang lebih kuat dari keterampilan biasa yang digunakan para petualang. Namun, mereka tetap tidak sebanding dengan keterampilan dia, yang dianggap sebagai legendaris. Tetapi Alina tidak peduli dan mengingatkan Glenn tentang janjinya untuk meninggalkannya sendirian. Namun, Glenn mengungkapkan bahwa guild telah menemukan Dungeon baru bernama Chalk Tower. Dia menjelaskan bahwa formulir permintaan yang muncul dari relik adalah misi rahasia yang disembunyikan oleh para leluhur. Alina menyadari bahwa dengan adanya Dungeon baru, akan ada lebih banyak misi yang tersedia, yang berarti dia harus terus bekerja lembur. Glenn akhirnya memahami bahwa selama ini dia membunuh para bos Dungeon untuk menghindari kerja lembur. Karena itu, Glenn berjanji akan memberinya hadiah jika dia membantu menyelesaikan misi tersebut. Namun, Alina bertanya apakah dia sedang mengingkari janjinya dan menyuruhnya mencari orang lain untuk melakukannya. Glenn kemudian berjanji akan menggandakan jumlah resepsionis di meja layanan jika dia membantu Silver Sword menyelesaikan Dungeon. Alina berpikir bahwa jika ada lebih banyak resepsionis, pekerjaannya akan lebih ringan, dan dia tidak perlu lagi lembur. Akhirnya, dia menerima tawaran tersebut, tetapi memperingatkan Glenn agar menepati janjinya setelah misi selesai. Setelah itu, Alina tiba di penginapan Silver Sword dan memperhatikan bahwa kamarnya terlihat luar biasa. Dia ingin tidur lebih lama, tetapi Jade mengetuk pintunya, menyadarkannya bahwa sudah waktunya pergi. Tim Silver Sword menuju ke sebuah ngarai, dan Jade menyebutkan bahwa Alina mengambil cuti berbayar untuk bergabung dengan mereka. Namun, dia mengingatkan bahwa itu hanya untuk 1 hari, yang membuat Alina kesal. Dia mengatakan bahwa cuti adalah bentuk penghargaan bagi pekerja dewasa. Mereka tiba di Chalk Tower, dan Jade menjelaskan bahwa guild telah memberlakukan kontrol informasi sehingga hanya petualang kelas 1 yang mengetahuinya. Dia memberikan Alina sebuah kalung berisi guiding crystal shard, menjelaskan bahwa hanya anggota Silver Sword yang memilikinya. Dia juga mengatakan bahwa jika pemiliknya berada di ambang kematian, kristal itu akan memberi peringatan kepada anggota lainnya. Di lantai pertama Dungeon, Jade menyadari bahwa Alina tidak memiliki pengalaman bertarung dalam kelompok. Dia memintanya untuk tidak bergerak sampai dia membuka celah untuk menyerang. Tiba-tiba, seekor manusia serigala muncul. Jade memprovokasinya dengan keterampilannya dan menangkis serangannya, lalu memberi isyarat kepada Alina untuk menyerang. Alina langsung menghancurkan kepala manusia serigala itu dalam sekali pukulan, membunuhnya seketika. Semua orang langsung sadar bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan mereka. Setelah memastikan bahwa tidak ada bos di lantai pertama, mereka mulai bertanya-tanya apa yang dipikirkan para leluhur saat membangun Dungeon ini. Alina bertanya-tanya mengapa mereka menghilang. Lily berpendapat bahwa mereka mungkin dimusnahkan karena obsesi mereka terhadap kekuatan membuat para dewa murka. Namun, Jade mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada mereka. Saat mereka mencapai lantai kedua, mereka tiba-tiba mendengar jeritan. Mereka menemukan para petualang tergeletak di tanah. Lily mencoba menyembuhkan mereka tetapi menyadari bahwa mereka semua sudah mati. Jade melihat bahwa tank mereka terbunuh dalam satu serangan.
Seorang penyintas bernama Rufus mengungkapkan bahwa teman-temannya dibunuh oleh monster humanoid. Tiba-tiba, sesosok makhluk muncul. Alina langsung memanggil palunya dan menebasnya menjadi dua. Rufus mengenali Alina sebagai sang Algojo, tetapi dia curiga bahwa Alina bekerja sama dengan monster itu karena mereka menggunakan keterampilan yang sama. Mereka kembali ke markas, dan Jade memberitahu Glenn tentang apa yang terjadi, mengatakan bahwa monster itu memiliki keterampilan dia. Glenn mempertimbangkan untuk menunda misi, tetapi Rufus menentangnya. Dia marah karena Jade tidak mengizinkannya bergabung dengan Silver Sword, mengklaim bahwa dia pantas menjadi bagian dari tim mereka. Jade memintanya untuk tenang, tetapi Rufus malah mengancam akan menyebarkan rumor bahwa sang Algojo adalah monster. Dia menuntut Jade untuk mengusirnya dan menggantikan posisinya. Jade bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Rufus, dan Rufus mengungkapkan bahwa tujuannya adalah mendapatkan relik rahasia yang tersembunyi di bagian terdalam Dungeon. Relik itu dikatakan dapat memberikan penggunanya keterampilan dia. Malam itu, Jade memberitahu Alina bahwa Rufus akan menggantikannya, sehingga dia bisa kembali bekerja sebagai resepsionis. Alina bertanya-tanya apakah Guild akan menepati janjinya. Jade mengatakan bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin, tetapi reaksinya membuat Alina curiga. Dia menyuruh Jade pergi karena dia perlu berkemas sebelum pindah. Namun, dia mulai khawatir apakah dia akan baik-baik saja, mengingat monster itu memiliki keterampilan dia. Jade pun berkata kepadanya untuk tidak khawatir karena jika mereka tidak bisa mengalahkan monster itu, mereka selalu bisa melarikan diri. Dia meyakinkannya bahwa mereka akan kembali dengan selamat. Dia juga menyebutkan bahwa Alina bisa tinggal di sana sampai rumahnya diperbaiki. Saat Jade berpamitan, Alina tiba-tiba mengingat seseorang yang dekat dengannya. Dalam kilas balik, kita melihat Alina bersama seorang petualang bernama Shroud. Alina ingin menjadi seperti dirinya, tetapi Shroud menyuruhnya menjadi resepsionis saja karena itu adalah pekerjaan yang aman dan stabil. Namun, Alina ingin menjadi lebih kuat agar bisa menyelesaikan misi bersamanya. Shroud akhirnya berjanji bahwa mereka akan membentuk tim bersama ketika dia sudah dewasa. Tapi suatu hari, Alina melihat tubuh Shroud tergeletak di tanah. Dia sudah mati. Alina pun menangis sejadi-jadinya. Alina terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa sudah lama dia tidak mengalami mimpi itu. Dia bersiap untuk pergi bekerja tetapi tetap merasa khawatir tentang yang lainnya. Kita beralih ke Jade, yang terlihat sangat kelelahan karena dia terus menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi ancaman di sekitar mereka. Mereka akhirnya mencapai ruangan terakhir di lantai 4. Jade menyebutkan bahwa dia bisa mencium bau darah, tetapi ruangan itu sangat gelap sehingga mereka tidak bisa melihat apapun. Elle kemudian menggunakan sihirnya untuk menerangi ruangan. Saat cahaya menyebar, mereka menyadari bahwa ada monster yang sudah terbunuh. Saat itulah sosok monster humanoid muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Kegelapan Sila. Dia memanggil tombaknya dan melemparkannya ke arah Jade. Jade menggunakan kemampuannya untuk melindungi diri, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa perisainya retak. La menyarankan agar mereka mundur, tetapi tiba-tiba Rufus menjebak mereka dalam sebuah kandang. Dia mengungkapkan bahwa Dewa Kegelapan telah disegel di dalam dungeon itu, tetapi segelnya akan hancur setelah dia menyerap jiwa manusia. Rufus kemudian mengaku bahwa dialah yang membunuh rekan-rekannya demi Dewa Kegelapan. Dia juga menyatakan bahwa dia rela mengorbankan mereka semua demi mendapatkan keterampilan dia. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan rencananya, Sila tiba-tiba menikam Rufus dari belakang dan langsung menyerap jiwanya. Saat itu, Sila mengeluh bahwa jiwa Rufus terasa hambar karena dia adalah orang yang hina. Namun, dia mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk menyantap jiwa mereka yang lain. Namun, disinilah video ini berakhir. Beritahu saya di kolom komentar jika kalian ingin melihat lebih banyak dari seri ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.